Karena kalau kita apa istilahnya ilmu bah-bahan atau berkembang karmu gak berkembang karmu itu ya kita sendiri yang nantinya akan menyesal ya, sudah korban kota yang sudah saya jelaskan tadi ya, berkorban waktu pikiran untuk membuat sebuah konten video. Tentunya kalau kita monet atau terkejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang lebih cepat 1 bulan atau sebelum 1 bulan itu pasti ya seneng. Siapa yang nggak seneng? Tapi kok tidak segera terkejar maka kita akan susah ya. Oke, insyaallah paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Besok kita akan masuk ke pembahasan apa lagi. Oke, untuk yang kedua adalah tentang rekomendasi YouTube. Rekomendasi ini bekerja berkaitan dengan penonton ya, ada hubungan dengan penonton. Kalau algoritma bekerja hubungannya antara kreator dengan sistem YouTube. Sedangkan rekomendasi YouTube ini bekerja apabila berkaitan dengan penonton kita, penonton dan sistem YouTube. Sistem yang membaca penonton itu penonton yang hadir di dalam sebuah konten kita, sebuah channel YouTube kita. Tentunya rekomendasi ini akan meningkat ketika video kita ditonton secara full. Selain dari itu adalah banyaknya view yang datang, banyaknya penonton yang datang di video kita, di channel kita. Jadi kalau banyaknya penonton itu tentang kuantitas, kalau lamanya ditonton itu tentang kuantitas isi video kita itu loh, bermanfaat atau tidak, atau menghibur atau tidak, entertain atau tidak, itu nanti hubungannya dengan lamanya subscriber atau lamanya pelanggan yang menonton video kita. Terus yang dilakukan oleh kreator ini apa? Apakah membiarkan rekomendasi bekerja sendiri, penonton itu menonton video kita terserah menonton atau tidak? Kan tidak. Kita harus membuat video yang menarik, mungkin yang apa, mengarahkan supaya penonton itu berlama-lama di video kita. Tentunya kalau video kita jelek atau video kita biasa-biasa saja kan rekomendasi tidak akan bekerja. Tapi kalau video kita ditonton secara full dan banyak, meledak pada 1 jam pertama, itu video kita akan lebih direkomendasikan. Dan teman-teman di sini jangan pesimis dulu ya, jangan berkecil hati. Kalau video nggak ada yang nonton, nggak ada seratusan, itu bisa diakali ya, lewat aplikasi, lewat berbagai macam trik. Berikut adalah trik oplos video, ada trik membuat email sebanyak-banyaknya, tentunya email yang aktif ya, email 20 kalau teman-teman itu bisa ngeramut, bisa menghidupkan, jadi bisa aktif itu istilahnya apa mas? Aktif itu istilahnya adalah penonton yang menonton di YouTube, jadi tidak dinilai spam ya. Si akun-akun email ini. Tapi kalau email ini dinilai spam oleh YouTube ya susah kita untuk berkembang. Penontonnya ini loh, penontonnya ini dinilai spam, mungkin menonton video kita secara berulang-ulang tanpa menonton video channel lain, tanpa menonton video yang direkomendasikan. Video direkomendasikan ya, yang kita tonton adalah video kita ya, direkomendasikan ke video kita lagi. Itu ya rekomendasi berjalan untuk lebih luasnya ya susah. Kita yang kita inginkan kan memperluas jangkauan kita kan lewat YouTube, memperbanyak penonton kita, penonton alami. Kalau di dalam
sebuah email atau sebuah akun kita hanya menonton video kita sendiri, ya kita akan susah berkembangnya. Tapi kalau dalam sebuah konten itu kita di dalam sebuah email itu kita ada channel lain yang tertonton, nanti penonton kita itu akan secara alami bertambah banyak sendiri. Terus lewat aplikasi itu juga bisa menambah viewers. Cuma kalau itu nanti keseringan ya terdeteksi spam, akan lama-lama akan berkurang sendiri ya, karena terdeteksi spam. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan apa istilahnya rekomendasi YouTube ini. Juga rekomendasi YouTube bisa dikejar lewat video upload, sering menonton video besar dulu baru video kita. Yang bahayanya itu kalau nanti penonton kita itu terkena spam, atau karena update YouTube kan sekarang kalau itu dalam satu hari itu ada satu email yang terdeteksi spam, meskipun itu email utama dia punya channel, tapi kalau dia nyepam ya dalam satu hari itu akan spam terus. Maka spam itu sangat berbahaya sekali ya. Bisa menghancurkan sebuah channel YouTube. Meskipun nontonnya berulang-ulang, kalau spam ya tidak terbaca. Jadi rekomendasi pun akan hancur. Jadi sudah paham ya, rekomendasi berasal dari mana? Dari penonton dan sistem YouTube bekerja. Kalau penonton nggak ada, siapa yang mau merekomendasi? Kalau penonton ada tapi tidak direkomendasikan oleh sistem YouTube ya percuma. Jadi algoritma bekerja antara kreator dengan sistem. Kalau rekomendasi bekerja antara penonton dengan sistem. Perbedaannya itu. Udah 20 menit. Ya, nanti kalau teman-teman mau men-skip video ini atau meninggalkan video ini boleh-boleh saja, cuma ya tetap tinggalkan komentarmu ya, jangan spam ya, karena komentar itu sangat penting ya, nanti untuk kita bisa berkunjung balik, kita bisa ke channel teman-teman, mungkin saling berbagi pengalaman. Saya mencari pengalaman di channelnya teman-teman juga mencari ilmu di tempat saya. Saling menguntungkan, simbiosis mutualisme ya. Jadi kalau YouTuber ini tidak kompak ya keberhasilan itu sangat susah. Apalagi YouTuber sudah tidak kompak, tidak punya ilmu, hanya sekedar upload lalu ditinggal pergi tanpa berkunjung tapi spam, kan sama-sama percumanya. Insya Allah sudah paham ya tentang rekomendasi ini. Rekomendasi akan semakin tinggi ketika video kita meledak di 1 jam pertama. Tapi meskipun 1 jam pertama kita belum meledak, kita bisa mengejarnya terus ya. Jangan sampai di 1 jam pertama itu belum meledak terus kita abaikan, terus kita tinggalkan video kita. Jangan seperti itu. Karena video kita yang buat adalah kita sendiri. Masa kita jangan egois lah. Masa kita tidak menganggap video kita sendiri, wong kita buatnya aja susah-susah. Yang berikutnya adalah tentang traffic ya. Traffic YouTube pada YouTuber pemula. Traffic itu didapat dari mana, Mas? Ada banyak sumber ya. Yang pertama adalah tentang kreasi kreator sendiri. Bagaimana dia membuat video, bagaimana dia mensponsorkan sebuah channelnya itu. Tentunya kalau semakin banyak sponsor kan traffic juga makin naik. Seperti halnya kita itu membuka sebuah usaha ya. Semakin kita membuka lapangan kerja, semakin kita lewat sales marketing kita, akan sebuah perusahaan itu makin berkembang. Dan juga sponsor nanti akan masuk. Ya, gitu kan.
Jadi sumber traffic sebuah konten channel YouTube itu berkembang dari yang pertama adalah dari sang kreator. Bagaimana kita mengupayakan channel tersebut bisa berkembang. Tentunya ya pasti akan modal lah. Modal apa Mas? Modalnya ya modal buat konten, modal kuota, paket data. Kalau kita menggunakan paket data pasti jebol. Pasti itu. Tapi kalau kita ada sedikit wifi, mungkin ada teman-teman yang mau mampir di warung wifi. Makanya warung wifi itu ramai kan. Ya karena itu banyak sekali konten kreator. Mungkin kalau dipandang ya nyapa sih wong ngopi ku, pandangannya negatif. Tapi kalau kita tahu fungsinya, kita bisa manfaatkan itu dengan hal yang positif. Jadi sambil ngopi, sambil buat konten video, sambil upload video, sambil berinteraksi di YouTube. Bagaimana memasarkan video kita, memasarkan channel kita, nanti traffic akan naik sendiri. Istilahnya ya kita harus aktif ya. Jadi YouTuber itu harus aktif, jangan pasif. Kalau kita pasif ya sulit untuk berkembang. Kalau kita menolak ilmu ya kita lama untuk berkembangnya. Boleh di skip ya kalau teman-teman kecapean menonton video saya, mungkin jenuh, udah teman-teman menonton channel lain dulu. Yang nyanyi-nyanyi, yang TikTok. Oh iya, TikTok yang sekarang yang lagi tren apa ya? Jaka Kendil ya, berjalan terus katanya naik macan putih yang dimasuk dalam apa channel YouTube-nya Sinau Hurip itu loh. Nah, kemarin kan sempat diwawancarai ya sama Sinau Hurip. Jadi Mas kok bisa berjalan ini dari kapan gitu, berapa lama, terus ini dari mana ke mana. Nah, katanya itu sudah dari tahun berapa 2000-an, terus itu mau keliling dunia katanya. Ya wes gak apa-apa lah, biarin aja, kita ambil manfaatnya aja, yang berguna untuk kita, yang manfaat kita ambil, yang jelek kita buang. Yang manfaat apa Mas dari Joko Kendil? Yang manfaat adalah apa? Ada wejangannya ya. Ojo ngedani urip ya. Ojo ngedani donya, edana marang sing kuwasa. Jenenge ngono. Nah, jangan gila sama kehidupan, gila sama kekayaan, gila sama harta. Boleh punya harta tapi jangan sampai gila. Tapi gilalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, beribadah maksudnya gitu, sholat tepat waktu, terus sesuai dengan agama masing-masing. Mungkin Kristiani ya Kristiani, Islam ya Islam, jadi kusuk dalam ibadah. Si Joko Kendil ini juga tiap kali apa ya, jumpa waktu sholat itu dia cepat-cepat ambil air wudhu, masuk ke dalam masjid sholat. Padahal ada yang komentar mungkin si Joko Kendil ini diragukan kesehatannya, diragukan kewarasannya. Cuma kalau dilihat ya waras-waras saja tuh. Bahkan yang waras saja jarang melakukan sholat. Ya kita memukul diri kita ya, menasehati kita secara tidak sengaja ya. Harusnya kita yang waras ini ya sholatnya lebih tertib lagi, 5 waktunya. Ya setelah sholat kita sempatkan zikir, berdoa kepada Allah, minta pertolongan, minta kelancaran, karena kebutuhan kita kan masih banyak sekali. Tapi kenapa kok kita kalah sama si Joko Kendil ini? Ya teman-teman harus berusaha ya, harus memperbaiki diri, mulai dari diri pribadi. Nanti setelah teman-teman baik, nanti akan digetok tularkan, berikan manfaat pada orang lain. 18 menit bos. Durasi ya, ini sumber traffic ya. Tapi yang anehnya gini, kenapa kok di TikTok itu juga ada konten berulang ya? Jadi setiap kali orang upload, meskipun itu videonya sama, tetap aja FYP. Tapi kalau di YouTube video short berulang-ulang pasti udah kena konten berulang, gak dapat bayaran, percuma. Ya, itulah kelemahan YouTube ya. Pasti ada kelemahan setiap apa ya? Setiap platform, mungkin TikTok, mungkin YouTube, itu pasti ada kelemahannya masing-masing. Untuk menghargai sebuah kreator, si TikTok itu memang FYP dengan konten yang berulang-ulang. Cuma
kurang menghargai kreator ya. Tapi kalau di YouTube kontennya berulang pasti kena klaim hak cipta atau konten berulang. Ya itu termasuk menghargai sekali kepada si kreatornya ini. Berhubungan dengan adab ya, adabnya itu lebih baik. Ya itulah dunia ya, dunia cuma permainan. Kalau kita tidak pintar memainkan, kita akhirnya akan dipermainkan. Ya, teman-teman ya, jaga diri, jaga imunitas, jaga perasaan, jangan sampai kita dipermainkan oleh YouTube ini. Jangan sampai teman-teman itu masih mengeluh, apalagi ada yang sampai meninggalkan anak istri keluarga demi konten YouTube. Itu jangan sampai. Kalau perlu ya diajak mereka untuk konten, untuk berbagi ilmu, berbagi kesenangan. Memang kita ini tujuannya untuk keluarga, cuma kalau kita ini dalam membuat konten itu menjauhi keluarga, ya buat apa? Kan ya belum tentu kita akan berhasil kan. Belum tentu berhasil sudah mengorbankan keluarga. Gitu loh teman-teman. Karena doa yang paling mustajab itu kan doa dari keluarga juga, doa dari orang lain. Kalau kita menganiaya orang lain, maka ya kemungkinan berhasil sedikit. Yang kedua, sumber traffic ada dari penonton. Penonton gimana mas? Kalau penontonnya semakin banyak, semua penonton itu bukan semakin banyak, penonton itu mendapatkan dari video kita dari mana? Dari pencarian atau dari beranda. Ketika membuka video YouTube, muncul video kita, muncul channel kita, yaitu sumber trafficnya dari beranda. Terus ditonton sampai selesai, sampai full, rekomendasi meningkat. Atau trafficnya itu dari pencarian, mencari channel kita, mungkin mencari insan tutor ya, keluar beliau dilihat YouTuber, wah berkebunnya YouTuber pemula nih, nah, ditonton. Atau beliau tutorial, memberikan trik-trik posan, trik kolaborasi sama artis, ya, kita tonton dari pencarian. Atau Denmas tutorial ya, dicari oh gak keluar atau oh wah ini dia orangnya, oh hitam ya, ya apa memang belum waktunya untuk merawat diri. Ya disyukuri aja, nanti kalau sudah waktunya terkenal, uangnya banyak, ya bisa merawat diri. Merawat diri kan termasuk sebagian dari kita mensyukuri ya. Mungkin ada orang yang di sana menilai, wong kuwi kok merawat diri bencong kok piye, mungkin ada yang menilai seperti itu. Tapi kita tidak mungkiri ya, orang yang merawat diri itu sebagian besar itu ada orang yang mensyukuri nikmat. Yang penting, yang utama kita tidak merubah nikmat itu. Mungkin dari cowok berubah menjadi cewek, kan itu merubah nikmat. Tapi kalau merawat atau melestarikan nikmat yang sudah ada di kita, mungkin kita pakai facial atau pakai melembab agar kulit kita ini terawat menjadi bersih, bersinar. Itu kan merawat jadi bersih. Orangnya ya mungkin nggak ganteng, cuma bersih ya, orang melihat ya senang. Tapi kalau jorok, nggak pernah mandi seminggu sekali, ya orang males melihatnya ya. Apalagi kita ini adalah entertain, orang yang sering dilihat, sering muncul di dalam YouTube. Harusnya kita merawat diri, yaitu kalau sudah ada dananya bos. Kalau belum ada ya yes, yang minimal mandi sehari 3 kali itu sudah bagus. Sampai mana tadi? Sampai menonton ya, itu penonton. Terus penonton itu menontonnya kebanyakan di beranda atau di playlist. Kalau playlist kan rekomendasinya kurang bagus. Yang bagus itu rekomendasinya melihat dari beranda. Makanya teman-teman usahakan membuat video yang semenarik mungkin, atau membuat video yang panjang ya, diusahakan ya. Kalau belum bisa panjang, minimal 8 menit atau 10 menit. Sampai lihat di podcast Deddy Corbuzier itu kan panjang-panjang semua. Itu dilihat full sampai full. Ada sebagian melihat sampai full, ada sebagian yang melihat separuh atau melihat setengahnya atau melihat yang terakhir saja, itu ada.
Jadi itu kelemahannya, dan itu sumber trafficnya penonton. Sumber traffic youtuber kita ya, lebih direkomendasikan kalau traffic kita tinggi, adanya interaksi penonton itu memberikan komentar, kita menanggapinya, kita ada interaksi omong-omongan antara penonton dengan kita, itu nanti akan menambah traffic juga. Terus ditonton lebih banyak di beranda atau pencarian, jangan melihat aja di playlist ya, jangan banyak-banyak melihat di playlist karena traffic nanti juga kurang bagus. Itu ya penonton ya, sudah ya, sudah paham ya. Yang ketiga adalah dari mana sumber traffic ini bekerja. Sumber traffic bersumber dari penonton kita itu melihat di mana aja, di Chrome atau di YouTube atau di di Google lain. Maksudnya kan banyak sekali kan aplikasi-aplikasi yang buat browsing, ada Yandex, ada Vivaldi, ada ada Chrome, ada UC browser, banyak sekali. Jadi kalau itu nanti semua digabung, pasti sumber traffic kita akan banyak. Tapi kalau sumber traffic kita jadi Chrome aja atau YouTube yang dari Chrome aja ya, kita berkembangnya di situ. Jadi kurang luas jangkauannya. Kalau teman-teman punya laptop yang speknya tinggi, itu bisa digunakan ya, mendownload aplikasi-aplikasi untuk pencarian YouTube, aplikasi-aplikasi yang bisa pencarian internet ya. Itu nanti jangkauannya akan lebih luas lagi. Bisa jadi beliau insan tutor, perkumpulan youtuber pemula, beliau tutor, dan youtuber semuanya itu juga punya aplikasi yang banyak. Akhirnya kan direkomendasi di tempat yang banyak ditemukan, banyak sekali orang yang nonton. Ini juga bisa kita praktekkan. Tentunya ya butuh modal. Laptop yang spek tinggi berapa? Ya sekitar 5 juta lebih ya, mungkin nggak bisa beli yang 5 juta, beli yang 3 jutaan aja, yang penting ada laptop. Kembali lagi di modal. Kalau teman-teman modalnya ya dikit, modalnya satu HP ya tetap semangat, jangan sampai patah arah. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan dulu dengan dengan seadanya. Nanti kalau sudah ada modal, kita beli alat-alat lain yang untuk mendukung kinerja kita. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Dan komentar apapun nanti akan saya tanggapi, tidak akan saya hapus, tidak akan saya delete, tidak akan saya cuekin. Semakin kreatif teman-teman berkomentar, semakin sering juga saya akan mampir dan interaksi dengan teman-teman. Salah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa nonton sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar. Kita sama-sama youtuber pemula harus berhasil.